Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahroni Wahyu Iriananda, Eskom MT. Saya adalah dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Informasi Universitas Widyagama Malang. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak. Mata kuliah ini ditawarkan pada program studi Teknik Informatika semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak membahas proses pengembangan perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan terukur. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pengguna dan standar industri. Capaian pembelajaran lulusan yang relevan dengan mata kuliah ini terdiri dari 5 aspek utama. Pertama, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Kedua, yaitu mampu memahami prinsip dan teori prosedur dalam bidang bisnis organisasi, mulai dari uraian kebutuhan, perancangan, implementasi, teknik, pengujian, hingga maintenance hasil keluaran perangkat lunak. Ketiga, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, yaitu mampu menganalisis dan merancang prosedur-prosedur pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh. Dan yang kelima, yaitu mampu merencanakan dan mengaplikasikan prinsip sistem kecerdasan buatan untuk memberikan solusi permasalahan. Kelima DPL tersebut kemudian diturunkan secara terukur ke dalam 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai mahasiswa terdiri dari 5 poin. CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perangkat lunak, siklus hidup pengembangan perangkat lunak, serta berbagai model proses pengembangan perangkat lunak. CPMK 2. Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan perangkat lunak serta mendokumentasikannya dalam bentuk software requirement specification. CPMK 3. Mahasiswa mampu merancang arsitektur dan desain perangkat lunak menggunakan notasi UML secara sistematis. CPMK 4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan dan menguji perangkat lunak menggunakan metode serta tools yang tepat. CPMK 5. Mahasiswa mampu mendokumentasikan, mempresentasikan, dan melakukan maintenance hasil pengembangan perangkat lunak secara profesional. Untuk mendukung pencapaian kelima CPMK tersebut, materi perkuliahan disusun secara sistematis selama 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama hingga ketiga membahas konsep dasar perangkat lunak dan model proses untuk mendukung CPMK 1. Pertemuan keempat hingga keenam membahas requirement engineering dan penyusunan SRS untuk mendukung CPMK 2. Pertemuan ke-7 hingga ke-9 membahas perancangan arsitektur diagram UML untuk mendukung CPMK 3. Di sini pertemuan ke-8 adalah UTS atau ujian tengah semester. Pertemuan ke-10 hingga ke-12 membahas implementasi version control dan pengujian untuk mendukung CPMK 4. Pertemuan 13 hingga 16 membahas proyek, dokumentasi, presentasi untuk mendukung CPMK 5.
dan nanti di pertemuan ke-16 adalah UAS. UAS bisa berdasarkan project atau tertulis. Metode pengajaran yang diterapkan adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka di kelas dengan pendekatan student centered learning melalui diskusi, studi kasus, dan proyek secara kelompok. Sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari etika, sikap 10%, kehadiran 10%, tugas dan proyek 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Rincian 16 pertemuan plus sub CPMK plus sub CPMK. Pertemuan pertama pengantar perangkat lunak, di mana mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan definisi, ruang lingkup, dan pentingnya rekayasa perangkat lunak. Untuk pertemuan yang kedua adalah siklus hidup pengembangan perangkat lunak, di mana mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan bagaimana tahapan siklus hidup perangkat lunak secara lengkap. Pertemuan ketiga, model proses pengembangan perangkat lunak. Mahasiswa diharapkan dapat membandingkan minimal 3 model proses pengembangan perangkat lunak. Pertemuan keempat, requirement engineering. Diharapkan mahasiswa mampu melakukan teknik pengumpulan kebutuhan, interview, observation, questionnaire. Pertemuan kelima, function and non-functional requirement. Diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menghasilkan dan mengklasifikasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Di pertemuan keenam, software requirement specification. Diharapkan mahasiswa mampu menyusun dokumen SRS dengan struktur yang benar. Di pertemuan ketujuh, perancangan arsitektur perangkat lunak. Diharapkan mahasiswa mampu merancang arsitektur sistem menggunakan diagram arsitektur. Mahasiswa diharapkan dapat membuat use case diagram dan activity diagram. Pertemuan ke-8 ini adalah untuk UTS, ujian tengah semester. Di pertemuan ke-8 ini, mahasiswa diharapkan dapat mengevaluasi penguasaan materi SDLC, dokumen SRS, arsitektur sistem, dan UML dasar di pertemuan 1 sampai 7. Di UTS ini akan mengevaluasi CPMK 1 sampai CPMK 3. Pertemuan 9, diagram UML, kelas, sequence, dan komponen. Diharapkan mahasiswa dapat membuat kelas diagram, sequence diagram, dan komponen diagram. Pertemuan ke-10, implementasi perangkat lunak. Diharapkan mahasiswa dapat melakukan implementasi kode berdasarkan desain UML. Di pertemuan berikutnya, pertemuan 11, yaitu version control dan collaborative development. Diharapkan mahasiswa menggunakan Git dan GitHub untuk kolaborasi pengembangan perangkat lunak. Di pertemuan berikutnya, pertemuan 12, software testing dan quality assurance. Diharapkan mahasiswa mampu melakukan minimal 3 jenis pengujian, yaitu pengujian unit, integration, dan system testing. Pertemuan 13, perencanaan proyek pengembangan perangkat lunak. Diharapkan mahasiswa dapat merencanakan proyek perangkat lunak menggunakan tools manajemen proyek. Di pertemuan 14, implementasi dan dokumentasi proyek. Diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan dan mendokumentasikan proyek perangkat lunak. Pertemuan ke-15, maintenance dan evolusi. Diharapkan mahasiswa dapat melakukan analisis strategi pemeliharaan dan evolusi daripada perangkat lunak. Di pertemuan ke-16, ini adalah UAS. Kita berikan waktu kepada mahasiswa untuk mempresentasikan hasil proyek secara profesional dan melakukan evaluasinya. Demikian pemaparan singkat mengenai mata kuliah rekayasa perangkat lunak pada program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Informasi Universitas Widyagama Malang. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat ya? Sehat. Terima kasih. Sebelum itu mari kita berdoa dulu supaya kegiatan semua ini tuh bisa lancar ya. Berdoa silakan. Selesai, terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang rencana ya mata kuliah perangkat lunak ini memberikan pengalaman, pemahaman dan penguasaan kepada mahasiswa untuk dapat mengetahui bagaimana software engineering kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian nanti Anda akan ketemu dengan beberapa model-model perangkat lunak juga. Ada antara lain adalah waterfall, kemudian ada prototyping model, kemudian ada RAD model, ada juga evolutionary process atau incremental spiral model analyzing dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kami mengembangkan RPS ini untuk mahasiswa teknik informatika semester berapa? 4, betul ya, mohon maaf. Oke, jadi nanti kita pakai metode pembelajaran, ada ceramah, ada diskusi, kita diskusi di kelas, kemudian bisa nanti kalau misalkan kita berhalangan hadir di sini, kita bisa online atau daring. Sekarang kita masuk ke mengapa sih etika hadir di pertemuan perdana ini. Jadi ada ketika mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu belajar segala macam tentang perangkat lunak. Perlu ngerti yang namanya etika. Mengapa etika hadir di pertemuan perdana ini? Karena etika itu dibutuhkan. Kalau Anda membuat sebuah software, kemudian Anda tidak memiliki etika itu, ya artinya software yang Anda buat itu belum tentu bermakna seperti itu ya. Belum tentu juga ini kaitannya dengan khalayak umum. Khalayak umum itu apa ya? Masyarakat yang menggunakan atau klien Anda ya, klien Anda itu kan berpartner atau mempercayakan membuat sebuah perangkat lunak itu kepada Anda. Tapi kalau kita sebagai orang yang software engineer tapi tidak memiliki etika, ya itu nanti akan semacam orang tidak akan percaya sama kita. Kenapa? Bisa jadi orang yang tidak memiliki etika di sini salah satunya, misalkan contohnya adalah ketika kita membuat sebuah software sudah selesai di organisasi A, ya kemudian Anda tahu bahwa organisasi A ini memiliki kode sumber itu ada di GitHub seperti itu, ada dibagi. Kemudian Anda kalau itu memang open source boleh diambil, tapi kalau misalkan itu bukan open source, Anda beli software bajakan kemudian Anda jual, itu juga jangan seperti itu. Ini yang kita tadi bahas bahwa jadi seorang engineer itu bukan lagi Anda sebagai tukang, bukan lagi Anda sebagai seorang pengamen begitu ya, enggak. Tapi engineer yang memahami software engineering itu sama seperti seorang arsitek. Jadi Anda enggak lagi mikirin bagaimana ngoding berikutnya, enggak. Tapi seperti ini Anda adalah seorang orkestrator. Apa sih orkestrator, Anda tahu? Yang pemimpin sebuah orkestra itu loh, ya ya ini orkestrator, pemimpin ada musik, kemudian ada yang cuman gini-gini doang itu di depan, itu loh orkestrator ya. Bukan pemandu bakat, bukan ya, pemandu ya ini musiknya. Walaupun dia gini-gini itu gajinya luar biasa loh, itu nggak cuman gini-gini doang ya. Kalau Anda lihat di acara-acara di Widyagama mungkin ada ya, kira-kira ya yang Indonesia, nah seperti itu, nah, semacam itu. Tapi kan ini orkestrator banyak musiknya, gitu ya. Jadi bukan sebagai orang yang ngamennya, tapi sebagai orang yang ngatur orang banyak toh. Nah itulah orkestrator.
Jadi kapan-kapan Anda bisa jadi dirijen ya. Oke. Praktisi modern, kalau sekarang sudah eranya era AI, praktisi modern berevolusi dari sekedar perakit aplikasi, membuat aplikasi menjadi menjadi seorang arsitek atau komandan. Jadi dia cuma ngatur yang kerja apa? Agentic sekarang kan. AI sudah seperti itu. Jadi tenang aja bahwa manusia itu tidak akan tergantikan oleh AI. Tapi Anda harus buat dan menggunakan AI sebaik mungkin. Sehingga Anda mampu menjadi seorang orkestrator. Gitu. Jadi Anda perlu belajar AI dari sekarang juga. Dan Anda perlu menggunakan AI untuk masa depan Anda sendiri. Kalau perlu suatu saat Anda nanti buat AI yang seperti itu. Bisa kok. Ada satu film itu namanya Eagle Eye, tahun berapa aku lupa. Ada drone yang bisa membunuh orang sendirian tanpa diatur, tanpa ada otoritas dari sistem drone-nya tiba-tiba. Nah seperti itu. Ada filmnya yang namanya Eagle Eye, bercerita tentang sebuah AI yang sudah kebablasan, bisa mengatur lalu lintas. Akhirnya terjadi tabrakan semua, tabrakan massal dan lain sebagainya. Itu film. Oke, ada fondasi yang tidak tergantikan adalah beban penulisan baris kode terus berkembang, jadi AI yang bisa melakukan itu pengembangan secara teknis biar dikendalikan oleh AI. Itu kalau software engineering yang sudah dikendalikan oleh agentic AI. Kemudian namun ground truth mengenai paradigma konseptual, kedisiplinan perancangan, dan etika rekayasa dari pertemuan satu ini tidak akan pernah bisa tergantikan oleh AI. Jadi tetap manusia akan dipakai oleh perusahaan. Jadi nggak harus kerja ikut orang, tapi Anda sebagai seorang calon software engineering masa depan, ya semoga semuanya sukses, ya sukses dengan pekerjaan masa depannya. Menulis kode menjadikan Anda pekerja, memahami rekayasa dan etika menjadikan Anda semua adalah insinyur yang tak lekang oleh waktu. Lekang oleh waktu itu unlimited, waktunya unlimited. Itu dulu yang saya sampaikan. Jadi siap membangun bersama? Siap. Ya, oke. Silakan kalau ada tanya jawab atau diskusi yang bisa disampaikan. Silakan. Saya Pak. Ya, namanya? Perkenalkan, nama lengkap saya Fatimah Salot. Ya, saya duduk aja nggak apa-apa Kak, duduk aja. Duduk nggak apa-apa, oke. Saya ingin cukup bertanya, ya? bagaimana Bapak bisa yakin bahwa AI tidak akan menggantikan manusia? Bagaimana saya bisa meyakinkan bahwa AI nggak menggantikan manusia? Ya. Oh iya, saya yakin sekali. Ya, karena posisinya adalah AI yang sekarang masih belum bisa memiliki kesadaran penuh. Paham nggak? Paham. Jadi AI yang sekarang itu masih belum punya kesadaran. Dia nggak tahu kalau dirinya itu hidup, dan dia nggak tahu kapan dia mati. Dimatikan maksudnya, bukan hidup sendiri. Itu kesadaran. Kemudian dia juga ini, AI itu tidak akan menggantikan software engineer. Kita tidak akan digantikan oleh AI. Karena kenapa? Karena AI juga butuh konteks. AI nggak sadar, jadi dia nggak bisa berpikir dirinya sendiri. Jadi dia butuh konteks bagi manusia. Ya, jadi butuh logika manusia. AI juga nggak bisa melihat kondisi realnya di lapangan UKM, di bisnis, organisasi bisnis. Mereka juga nggak bisa lihat realnya, nggak bisa lihat bagaimana proses bisnisnya. Kalaupun itu terjadi, wah luar biasa ya. Analogi sederhananya adalah, bayangkan Anda adalah sebuah mesin jahit pintar gitu ya. Kemudian mesin jahitnya Anda sudah bisa membuat baju sendiri, memilih kain, dan memastikan jahitannya tidak salah. Itu yang memastikan bahwa itu tidak salah adalah
manusianya. Yang memastikan bahwa itu benar atau salah adalah manusia. Itu. Oke. Sementara itu jawabannya. Apakah cukup? Siap. Sudah. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Fatima, Pak. Solot. Fatima Solot. Oke, terima kasih. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan kalau ada. Dari saya, Pak. Ya, silakan. Namanya Ervin. Ervin. Oke, gimana, Mbak Ervin? Izin bertanya, Pak. Apa itu debugging, testing, dan deployment dalam software? Apa itu debugging? Testing Yang pertama, kemudian testing, dan kemudian deployment. Jadi gini, debugging itu berawal dari kata bug. Bug itu apa? A Bug's Life. Kalau ada film zaman dulu nonton nggak sih? Bug's Life. Kutu. Bug itu kutu. Anggap saja kalau Anda memiliki beras, ada kutunya, diapain kutunya? Dibersihkan kutunya. Kalau nggak parah, kalau sudah parah, buanglah berasnya. Gitu analoginya. Jadi kalau ada beras, ada kutunya. Kalau kutunya nggak banyak, masih kita perbaiki, masih kita ambil satu-satu dibuang gitu ya. Tapi kalau berasnya sudah, waduh ini banyak kutu, berasnya hancur, udah buang kan. Itu sama dengan software. Jadi kalau misalkan yang membuat software itu dia tidak mampu untuk melakukan tadi itu membuang kutunya, berarti kita fixing, kita memperbaiki error-error yang ada di dalamnya. Error apa aja Pak? Ya macam-macam errornya. Jadi bug debugging itu adalah debugging, ada bug berarti menghilangkan bug, menghilangkan kutu, menghilangkan error sebetulnya itu. Itu kalau debugging. Kemudian yang kedua adalah testing. Berarti gini, ketika orang sudah membuat pesawat, bayangkan Anda adalah insinyur yang sudah membuat pesawat. Kemudian apa yang Anda lakukan ketika pesawat itu sudah jadi? Apa? Mencoba. Oke, jangan pesawat deh Pak. Pesawat itu aku belum tentu ini. Anda membuat roti. Simpel kan? Anda arsitektur atau Anda masak itu apa? Chef, koki, chefnya khusus roti. Kemudian Anda buat roti. Apa yang pertama kali Anda lakukan ketika roti itu jadi? Yaitu, ku coba melihat dulu lah, dilihat, kemudian, bagusnya. Nah itu tadi, bagus apa enggak? Itulah testing, dicek. Entah itu Anda cubit dicicipin atau apa, atau diambil makan semua, itu dites, diuji coba, dicek apakah ini sudah maniskah, apakah ini sudah ada rasanya, nggak ada rasanya, kurang gula, dan lain sebagainya. Itu testing. Sehingga kita tahu apa software yang kita buat itu kekurangan-kekurangannya apa aja. Kekurangan-kekurangan dari software kita apa, sehingga kita tahu kapan kita harus memperbaiki softwarenya, kemudian kita tahu juga bagaimana perbaikannya. Itu yang kedua. Bagaimana Mbak Evin? Ada satu lagi ya, deployment. Deployment itu adalah ketika Anda sama dengan ini, sudah siap dagangan Anda. Di depan Anda sudah siap nih dagangan. Terus ngapain? Jual dong. Ngapain kalau nggak dijual? Kita udah punya dagangan di depan kita, dijual. Nah, deployment itu udah diluncurkan, istilahnya diluncurkan ke pasar. Udah ke pasar, yuk dijual. Jadi ketika software Anda itu sudah jadi semua, setelah di testing dan lain sebagainya, itu diluncurkan ke pasar. Dah, yuk dijual, dipromosikankah di apa? Ya, salah satu deployment itu dari yang belum ada di server, kemudian dipasang di server. Deployment itu juga bisa istilahnya adalah masang
memasang, dipasang di server kah atau dipasang di tempat bisnisnya kah atau bagaimana. Intinya kalau deployment itu udah dipasang siap dipakai begitu. Mbak Evin? Oke, terima kasih. Cukup ya untuk hari ini ya. Batang selasih di tepi sumur, tempat mandi si anak raja. Terima kasih atas perhatian yang luhur. Kalau ada yang pusing, lupakan saja. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat siang, sampai jumpa.